kehidupan kami, sehingga kami akan memiliki karakter seperti Engkau. Kami persiapkan setiap kami menjadi mempelai-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami kembalikan kembali kemuliaan, kejaran, kehormatan hanya bagi-Mu, dan siap kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya akan membagikan tentang keteladanan Maria di dalam iman dan ketaatan, ya. Keteladanan Maria di dalam masa sulit. Kita akan buka dulu Lukas 1 ayat 38. Bagaimana kita akan belajar tentang Maria? Dikatakan Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sebelum kita masuk ke dalam firman di dalam ayat 1 Lukas 1 ayat 38, kita akan belajar dulu di Lukas 1 ayat 28 sampai 35. Kita akan belajar bersama-sama seperti apa Maria, ya. Begitu luar biasanya, begitu dia taat kepada Kristus, ya, kepada Tuhan. Semua fokus dalam firman, ya. Kita lihat ke depan. Dikatakan apa? Ketika Maria itu masuk ke rumah, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniakan Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apa sih salam yang disampaikan malaikat itu kepada saya? Maria berpikir seperti itu, dalam hati berpikir, ya. Ayat 29. Oh ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Pertanyaan saya sebelum masuk ke firman selanjutnya, seandainya Maria menolak, ya, berjumpa dengan malaikat yang disuruh Tuhan, apakah kondisi kita hari ini bisa memperoleh keselamatan? Halo? Dikatakan ia menjadi besar. Yang selanjutnya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya. Lanjut, ya. Sudah, ya. Kalau kita perhatikan dari ayat 28 sampai 35, ini membuktikan teladan iman Maria. Kenapa dikatakan teladan iman Maria? Apakah Maria sudah tahu yang akan dilahirkan Yesus itu sebagai raja? Apakah Maria tahu bahwa Yesus adalah penebus kita? Apakah Maria tahu bahwa bayi Yesus akan dikorbankan buat dosa-dosa kita? Itu pertanyaan. Tapi kalau kita membaca dari ayat 28 sampai 35, Maria membuktikan bahwa dia memiliki iman percaya yang kuat
iman percaya yang teguh yang tidak pernah tergoncangkan. Kalau dikatakan Maria masa sulit, karena dia sebagai perempuan yang belum menikah, dia dikatakan disampaikan oleh malaikat bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Yesus. Pertanyaan saya, kalau kita mendengar seperti itu, perempuan hamil tanpa suami, apa yang orang Kristen lakukan? Halo? Ngutukin, menghakimi, ya atau tidak? Pasti itu. Padahal setiap kita tidak tahu bahwa rancangan Tuhan itu terbaik buat setiap kita, apapun proses kelahiran kita. Saya punya cerita, kesaksian. Saya sebagai fasilitator wanita bijak. Ya. Pada waktu itu saya harus memfasilitatorin hamba-hamba Tuhan dan istri hamba Tuhan. Ibu ini hasil dari pemerkosaan. Ya. Dan dia tidak tahu bahwa yang gila itu adalah mamahnya. Dia tidak tahu. Kenapa mamahnya gila? Karena diperkosa dengan kakak iparnya. Dia mulai menuju SMP, SMA. Dia mulai dapat tekanan. Ya, bahwa itu loh mamahmu yang gila. Kamu bukan itu, mamahmu itu sebetulnya budemu. Dia dapat tekanan. Dan pada waktu itu dia menceritakan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Tuhan suruh saya menggembalakan sebuah gereja, tapi dengan latar belakang saya tidak layak. Tapi saya mulai dibangun, mulai saya ngalami pemulihan karena suami saya. Dan pada waktu itu saya membuat surat untuk dia itu untuk memilih. Saya sering kalau wanita bijak itu terakhir kan kita harus memberikan surat cinta kepada yang kita fasilitasi. Saya selalu minta tolong Bapak untuk mengetik ya. Dan Bapak selalu kok terlalu keras sih mah. Saya bilang udah yang penting kamu ngetik. Itu keras atau tidak itu yang harus saya sampaikan ke mereka. Dia baca surat saya, dia bilang ini menguatkan saya ini. Saya mau ambil keputusan untuk bersama-sama suami saya membangun suatu gereja, yaitu gereja Tuhan. Kenyataan hari ini, ibu ini dipakai luar biasa. Dan dia aku ambil kuliah teologi di Bandung. Kadang-kadang secara manusia tekanan begitu berat, tekanan begitu dalam atas setiap kita. Proses demi proses. Mari kita hargai setiap jiwa-jiwa. Kita tidak usah melihat latar belakang mereka. Kita nggak melihat siapa dia. Kita lihat bahwa setiap kita prosesnya itu berbeda-beda. Ya atau tidak? Pada waktu saya lahir pun berbeda. Saya ditolak oleh bapak saya. Karena bapak saya punya anak perempuan semua. Adik perempuan semua, sehingga pada waktu melahirkan saya bapak sempat menolak saya karena saya perempuan. Dan pada waktu kecil saya selalu dipotong pendek dan pakaian laki-laki. Itu saya. Suami saya pun belum pernah tahu. Dan karena apa? Saya dilahirkan kesundulan. Kakak saya baru umur setahun kurang 1 hari saya lahir. Jadi kakak saya bulan Agustus 27 tanggalnya, saya Agustus 26. Dia lahir 66. Iya. Jadi jaraknya pokoknya 1 tahun, dia belum bisa jalan kayaknya, itu udah bisa lupa ya. Dan ibu itu merasa terlalu mepet. Sehingga saya hubungan dengan ibu pun tidak baik dulu. Tapi rupanya Tuhan punya rancangan yang indah buat saya di tempat ini.
Saya dulu sering merenung. Tuhan begitu baik dalam hidup saya sampai hari ini. Karena iman percaya bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dalam hidup saya, yang selalu membangun saya, menguatkan saya, mendidik saya, sehingga saya hari ini ada di tempat ini. Bukan gagah kuat saya. Kalau keinginan saya sih, saya tidak ingin menjadi seorang istri gembala, menggembalakan gereja. Saya nggak mau. Tapi karena Tuhan menaruh hatinya di dalam hati saya, dan saya percaya kepada Dia, sehingga apapun yang saya butuhkan Tuhan sediakan. Ya. Banyak yang mengutuki saya karena anak-anak saya. Ibunya pendoa, ya, ibunya gembala, nggak bisa mendidik anak-anak. Kalau ibu bapak tahu bagaimana saya kepada anak-anak, jangan jual Yesus. Pertahankan iman percayamu sama Yesus, bahwa Dialah yang akan menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhanmu. Jangan fokus kepada apa-apa, tapi fokus kepada Yesus. Mari kita sama-sama sebagai orang tua, didiklah anak-anakmu dengan benar. Kita harus terus melihat contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana Maria memiliki iman percaya bahwa dia akan melahirkan seorang raja di atas segala raja. Maria memiliki iman percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang akan dipakai setiap kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya selalu berdoa buat anak-anak saya supaya anak-anak saya dipakai Tuhan dalam segala hal. Ya, dalam pekerjaannya, dalam komunitasnya, itu yang menjadi kerinduan saya terus. Dan saya bersyukur setelah saya mengalami pemulihan orang tua saya, bapak dengan ibu saya merasakan hati Bapa dalam hidup saya. Makanya saya rindu setiap kita mengalami pemulihan diri kita dengan Tuhan, diri kita dengan Allah. Kalau kita mengalami pemulihan dengan Tuhan Allah kita, ya, maka kita akan mengalami pemulihan dengan orang tua kita, kita akan mengalami pemulihan dengan sesama kita, kita akan mengalami pemulihan dengan suami istri, dengan anak-anak. Jangan lihat anakmu hari ini. Dan setiap kita hati-hati, jangan suka menghakimi orang. Selalu saya pesankan jangan suka menghakimi. Tapi mari kita terus belajar. Kita contoh Maria begitu berat. Begitu berat dia alami dalam penderitaan. Ibu-ibu merasakan ya bagaimana kita mengandung 9 bulan. Ya. Ini dibutuhkan iman percaya yang luar biasa. Ada kejadian lagi, ibu ini sering mengandung dan dia kalau mengandung itu akan melahirkan anak yang cacat. Dan dokter menyarankan untuk digugurkan. Pada waktu itu Tuhan suruh untuk saya mendoakan ibu ini. Tapi saya tidak lakukan. Karena apa? Satu, saya tidak begitu kenal dekat, saya hanya tahu. Saya tidak begitu akrab. Jadi saya mau menegur ini nggak enak. Dan Tuhan selalu arahkan setiap pertemuan itu ketemu sama ibu ini dan mata saya itu terarah kepada dia terus. Dan saya nggak tahu kalau dia suka menggugurkan kandungan karena anaknya itu akan dilahirkan cacat dan dokter nyuruh untuk menggugurkan. Itu tidak hanya sekali, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ibu ini kecelakaan, kepalanya pecah.
Padahal waktu itu kalau saya datang mungkin ibu ini minta pengampunan Tuhan, mungkin nggak akan terjadi kecelakaan. Ibu ini kecelakaan dan kepalanya pecah. Langsung beberapa hari kemudian, mungkin 2-3 minggu Pak ya, kita datang kepada suaminya. Pak, saya minta maaf karena saya tidak berani menegur bapak dan istri, karena selama ini bapak menggugurkan kandungan. Nyerang saya, dia marah-marah luar biasa. Siapa Bu yang mau punya anak cacat? Siapa Bu yang mau anaknya nggak baik dilahirkan? Dan saya kasih contoh ya, bahwa di gereja kami ada seorang ibu mengandung, sudah dibawa ke Jogja, ke Jakarta, kemana-mana, suruh menggugurkan, tapi tidak digugurkan Pak. Anaknya lahir hari ini sehat, seumuran Omega ya. Bapak itu marah sama saya. Bapak tahu enggak kenapa istrimu kecelakaan, kepalanya pecah? Sebetulnya Tuhan suruh saya untuk ngasih nasihat kepada ibu ini dan kepada bapak, tapi saya tidak lakukan. Saya minta maaf. Akhirnya saya jelaskan panjang lebar. Bapak ini langsung bilang apa? Tolong Bu, doakan kami ya. Karena kalau tidak didoakan, nanti akan meruntun roh maut itu kepada anak-anak dan suaminya. Akhirnya kami sama-sama mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa, saya minta basuh darah Yesus dan saya putuskan roh maut. Yang terjadi, sopirnya yang kecelakaan kepalanya pecah ya. Supir yang number ibu itu akhirnya dia ngalami hal yang sama, dia yang ketumbur mobil dan kepalanya pecah. Mari kita belajar, masa-masa sulit ini kita andalkan Tuhan. Karena kita firman hari ini itu untuk mengajar kita, mengajak kita supaya kita memiliki fokus diri kita sama siapa? Tuhan. Fokus diri kita kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kita belajar, saya terus belajar terus. Saya fokus saya sama Tuhan, saya nggak mau fokus dengan yang lain. Karena saya percaya pada waktu saya fokus, saya sungguh-sungguh sama Tuhan, proses apa yang Tuhan kasih pada saya, apa yang saya hadapi. Karena saya selalu bilang, Tuhan, aku ini kan nggak bisa apa-apa. Engkau Tuhan yang menciptakan aku, membentuk aku, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupku, ya terserah Tuhan. Dan kalau aku tidak mampu, aku percaya Engkau beri kekuatan, Engkau beri hikmat, memberi kemampuan, sehingga apa yang aku kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Ya. Mari yang usaha, yang ngalami masalah dalam keluarga, anak-anak, antar suami dan istri, mari kita ngalami pemulihan, itu yang saya rindukan. Ya. Karena kalau kita mengalami pemulihan itu berkat nggak akan pergi dari kita. Saya bukan mengajar kemakmuran ya, itu kenyataan. Kita memiliki iman, percaya dan kita mengalami pemulihan. Itu yang Tuhan rindukan. Ya. Kalau kita belajar tentang Maria, begitu luar biasanya. Dia mendengar kata malaikat ya. Yang di ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang kudus, bukan orang yang bercela ya. Jadi kalau kita ditanya orang, Tuhanmu kok manusia, Tuhanmu kok disalib, kita harus berani jawab. Justru kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak disalib, tidak bangkit, saya nggak mau percaya Yesus. Karena Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit, dan dia naik ke surga dan memberikan setiap kita adalah Roh
Kudus. Roh itu yang kita harus maksimalkan dalam hidup kita. Dengan iman percaya, masa sukar apapun kita hadapi bersama Kristus, maka semuanya akan kita bisa kerjakan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Karena iman di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu belum kita lihat, tapi kita sudah punya iman itu tumbuh di dalam hati kita, pikiran kita, ya, perasaan kita. Kita memiliki iman. Kalau kita tidak memiliki iman, percuma kita jadi orang Kristen. Ya. Waktu saya berangkat ke Jakarta bersama Mas Rangga waktu ulang tahun Arlo, berkali-kali kita mendapatkan dari TikTok, dari sumber mana ombak yang begitu besar, sampai ada kapal yang di tengah laut terombang-ambing. Bagaimana Mas, kamu percaya berangkat? Berangkat Mas. Oke. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau yang mengendalikan cuaca. Tuhan Yesus, Kau bisa menenangkan ombak. Saya itu ngobrol sama Tuhan. Pada waktu kami berjalan pulang pergi, berangkat dari Lampung ke Merak pulang lagi ke Lampung. Luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Dia mendengar doa kita. Kalau kita punya iman yang tidak tergoncangkan. Kalau kita ragu-ragu, kita tidak memiliki iman yang kuat, kita akan gampang terguncangkan. Dikatakan tahun depan semakin sulit, tapi orang-orang yang percaya tidak ada masa sulit. Ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Maksimalkan Tuhanmu dalam hidupmu. Maksimalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, kita diajar bahwa kita sebagai ahli waris dan kita punya kuasa. Tapi kalau kita tidak memiliki iman percaya yang penuh, yang sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa menjadi anak Allah. Karena dasar iman kita yaitu percaya dulu sama Yesus Kristus Tuhan. Memiliki iman. Seperti Maria memiliki iman percaya yang luar biasa. Malaikat katakan apa? Bahwa engkau akan mengandung seorang anak. Dan dia merespon. Dia sudah melihat belum? Ya. Dia sudah melihat Tuhan Yesus akan menjadi Tuhan dalam hidup kita? Dia akan menjadi Raja? Belum. Itulah iman. Apa yang menjadi imanmu? Itu menjadi kehidupan. Amin. Yang kedua, keteladanan tentang ketaatan. Dikatakan kata Maria yang ayat 1 Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dia taat. Bagaimana ketaatan kita dengan Tuhan? Apakah kita hari-hari ini taat membaca firman? Apakah hari-hari ini kita taat mendengarkan firman? Iman bisa tumbuh, ketaatan akan tumbuh kalau kita taat, Bapak Ibu. Kalau nggak taat nggak bisa. Ada timbal balik. Kalau di sini saya akan membagikan tentang ketaatan seorang istri dan ketaatan seorang suami. Kalau istri dikatakan demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat, buka 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Hei istri, kalau kelakuanmu baik, maka suamimu akan kau menangkan walaupun dia tidak kenal firman, tidak tahu firman.
Bahkan tidak hanya suami, anak kita, menantu kita, saudara kita akan menangkan. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Kita sebagai istri harus taat dan saleh, ya. Perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan pengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi setiap kita perempuan, milikilah roh yang lemah lembut, yang tentram, ya. Karena di sini kita akan bisa berdoa. Kalau kita tidak memiliki roh yang rendah hati, kita tidak akan bisa berdoa. Karena kita selalu melihat masalah. Aduh, suamiku kayak gitu, nyuekin saya, kemana-mana nggak pernah ngasih kabar saya. Ya. Hei bapak-bapak, dengar ya. Ibu-ibu di rumah itu kadang-kadang kok suami nggak pulang-pulang, ada apa ya? Ya atau tidak? Kadang-kadang suami-suami ini nggak ngerti, semaunya sendiri. Saya bersyukur punya suami, dia selalu laporan sama saya, "Ma, aku di sini, aku belum pulang jam segini." Masalahnya yang di jalan itu terutama, kalau ada kecelakaan istri nggak tahu, gimana coba? Ya Eko, kemarin jatuh ya. Istrimu tahu nggak kamu pas kecelakaan? Siapa suruh nggak ngasih tahu? Itu kok contoh kecil. Eko kecelakaan, kamu pas mancing ya? Di kolam renang, dia kecelakaan karena pas jalan-jalan ya. Istrimu nggak kamu ajak? Nah. Suami dengar, jangan sampai istri di rumah, bagian istri itu nyuci, masak, mana, salah. Kalau kamu berani mengambil anak orang, ya kamu harus tanggung jawab. Ya atau tidak? Jangan diambil anaknya sendiri. Ya, suami-suami. Begitu pula istri, miliki hati yang damai, miliki hati yang sukacita. Sehingga pada waktu kamu berdoa, Tuhan pasti jawab. Kalau istri nggak memiliki damai sejahtera, bagaimana dia bisa berdoa? Saya mau tanya, kalau pikiran kita, kalau bisa nggak kita berdoa? Nggak akan bisa. Ya. Tapi kalau kita tenang, diam, memiliki damai sejahtera, maka kita bisa berdoa buat suami kita, buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, buat menantu kita. Ya. Saya kemarin pergi sama Melinda di salon, kita sama-sama facial. Dikira itu anak kandung saya. Bu, itu anaknya. Oh, enggak, menantu saya bilang. Dokternya bilang, enak ya jadi menantunya ibu. Bisa facial bareng, ngobrol bareng katanya. Itulah untuk contoh gitu. Jadi antara menantu dengan mertua harus baik-baik. Jangan ada bedanya. Karena kalau kita sudah ambil jadi menantu, itu adalah dia anak kita juga. Ya. Bukan orang lain, sudah menjadi bagian keluarga kita. Kalau kita memiliki damai sejahtera, kita selalu berdoa buat mereka, itu ada pemulihan. Sehingga pada waktu kita bicara itu tidak ada slack, tidak ada salah paham. Ya, prasangka. Kenapa? Kita berdoa buat mereka. Begitu pula istri-istri, kamu tidak akan clash dengan suamimu kalau kamu berdoa untuk suamimu. Begitulah suami, kalau kau berdoa buat istri-istri juga tidak akan gampang curiga aneh-aneh dengan istrimu. Itu ketaatan loh.
Karena dikatakan di firman Tuhan, istri harus tunduk, suami harus mengasihi. Juga buka ayat 7. Saya memang rindu di tempat ini istri, suami, anak-anak pulih. Sehingga gereja kita ini akan membangkit untuk menjadi gereja yang punya visi keluar menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati, sama, suami harus menghormati istri, istri harus menghormati suami. Ya, mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu apa? Jangan terhalang. Ya, suami-suami, supaya doamu tidak terhalang. Kasih dan hormati istrimu. Karena di sini kalau suami-suami tidak menghormati istri dan mengasihi istri, ya, dikatakan pewaris, teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu tidak terhalang. Mulai hari ini saya rindu untuk suami-suami berdoa memberkati istri-istri, ya. Istri terus berdoa menjadi penopang doa buat anak-anak, buat suami yang sudah punya cucu, berdoa buat cucu, buat menantu, supaya rumah tangga anak-anakmu ada damai sejahtera. Ya. Kita sebagai orang tua harus mengambil komitmen untuk berdoa buat cucu, menantu, anak-anak. Siapa yang rindu anak-anak, suami istrinya diberkati, menantu anak kita, cucu kita diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Kalau kita tidak akan tidak berdoa, tidak akan terjadi. Itu ketaatan. Untuk bisa menjadi orang yang taat, untuk bisa menjadi orang yang memiliki iman tidak tergoncangkan, yang ketiga, kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Untuk bisa memiliki iman dan ketaatan, kita terus terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus setiap saat dan waktu. Kita buka Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lanjut 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku, ya. Jika kamu tinggal dalam firman-Ku, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan. Di sini jelas loh Bapak Ibu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggal dulu dalam firman. Dan kita tinggal di dalam Kristus. Kalau di 1 Yohanes dikatakan bahwa firman menjadi manusia, yaitu jadi Yesus. Maka kalau Tuhan Yesus mau tinggal, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, kita harus tinggal di dalam firman. Kita harus baca setiap hari firman, setiap waktu firman. Ya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita harus berbuah karakter, berbuah jiwa, itu harus. Apakah pagi ini ada yang baca firman?
Kalau nggak pagi ini satu semalam ada yang bakal firman. Saya semalam mendengarkan Mazmur 1 sampai 10 karena nggak bisa tidur. Udah baca firman sampai jam 2 pagi saya nggak bisa tidur. Dan kalau saya nggak bisa tidur, saya carinya firman. Nggak semakin bisa tidur, saya cari firman. Karena Bapak nggak tahu pulang jam berapa semalam, Pak. Semalam pulang jam berapa? Jam 2 lebih kayaknya. Firman harus terus kita dengar. Firman terus harus kita baca. Ya. Kalau saya baca, kalau teriak-teriak justru aku nggak bisa. Saya renungan, saya baca dalam hati, saya renungkan. Memang kalau baca didengar juga lebih bagus. Karena pendengaran akan firman semakin hari menumbuhkan iman percaya kita. Kalau saya bacanya tidak teriak-teriak, tapi saya suka nyetel atau hidupkan Alkitab di dalam kamar, itu bisa berbab-bab saya dengerin, saya renungkan. Tapi kalau untuk baca secara pribadi, saya suka diam. Hanya per kalimat saya perhatikan, per kalimat saya dengar. Saya bisa seperti ini bukan karena saya tidak melakukan apa-apa. Saya berjuang dengan daging saya. Untuk saya baca Alkitab, berdoa, itu musuhnya apa? Daging. Apalagi kalau tidur kemalaman, sulit untuk bangun. Tapi di pikiran saya, roh saya ini terus nyembah. Dan saya baca Alkitab, itu saya harus lakukan setiap hari. Kalau tidak pagi, nggak sempat, saya malam. Atau waktu-waktu senggang saya. Saat TikTok banyak mendengarkan firman. Kalau TikTok kita kira nggak bermanfaat, salah terus. Jadi kalau buat TikTok saya keluar apa? Firman. Pengkhotbah luar biasa. Jangan cari yang hal-hal yang nggak benar, tapi carilah kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam Mazmur 119 dikatakan ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mata kita akan gelap kalau tidak pernah baca firman. Kalau mata gelap apa? Nubruk. Dan pikiran kita juga nubruk. Akhirnya apa aja dikomentari, apa aja dihakimi. Ya atau tidak? Karena mata kita gelap. Terus kita mengeluarkan kata-kata sia-sia, mengeluarkan kata-kata kutuk. Tidak berubah perkataan kita menjadi kata-kata berkat. Mari kita terus belajar firman, baca firman dengan sungguh-sungguh. Karena membuka mata keterang kita. Itu firman. Yang membuat jalan kita benar juga firman. Ya. Amin, Bapak Ibu. Jangan tegang ya. Mari kita sama-sama terus belajar. Saya masih terus belajar. Ya. Terus dengar-dengaran firman. Terus dengar-dengaran Roh Kudus. Kalau saya nggak boleh melakukan ini ya sudah. Saya nggak boleh melakukan ini ya sudah. Saya hanya diam. Ya. Dan saya orangnya terlalu terbuka dengan anak-anak, dengan suami. Saya selalu cerita, selalu saya ngobrol. Ya. Kadang-kadang gitu aja saya sering berdoa aja, kadang-kadang anak-anak aja beda dengan persepsi saya. Saya pikirkan A, mereka ke B. Tapi kalau saya gitu, saya bilang Tuhan, Engkau yang memberikan pengertian kepada mereka. Sehingga kita tidak akan clash. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan terhubung dengan Kristus. Ya, ada 3 poin. Iman percaya kita, ya, teladan iman Maria, ketaatan iman Maria, dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, untuk terus mendengar firman, untuk terus belajar firman. Ya.
Karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Seluruh hidupku, semua keluarkan suaramu, nyanyikan pujian ini. Melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu, kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku mari Bapak Ibu, kita koreksi pribadi kita masing-masing. Apakah kita sudah pulih dengan Allah atau Tuhan? Apakah kita sudah pulih dengan sesama kita, suami, istri, dan anak-anak kita? Karena pemulihan ini benar-benar kita butuhkan, supaya hidup kita mengalami damai sejahtera. Saya minta untuk pribadi demi pribadi berdoa masing-masing dengan Tuhan. Hari-hari ini apa yang dialami, apa yang menjadi kondisi keadaan kita di rumah tangga kita. Suami-suami berdoa buat istri-istri, istri berdoa buat suami. Saya rindu tahun 2025 gereja ini mengalami pemulihan, gereja ini mengalami terobosan. Itu yang menjadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, sehingga firman yang dibagikan itu benar-benar masuk di dalam hati kita, bertumbuh oleh karena hati kita sudah beres. Oh shikira takarala mosikira lapa. Sehingga tahun 2025 mujizat terjadi atas setiap kita. Kalau Kristus ada di dalam kita, firman-Nya ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Dia, maka apa saja yang menjadi masalah hidup kita, Tuhan yang beracara atas kita. Mari kita mengalami pemulihan diri kita dengan Allah, pemulihan diri kita dengan sesama, pemulihan kita dengan istri, suami, anak-anak, dengan menantu. Sikira takaralamu sikira lamase, oh sikira takaralamu sikira lamase. Haleluya. Yang anak-anak berdoa minta pemulihan dengan orang tuamu, pemulihan dengan Tuhan, dan pemulihan dengan orang tua. Setiap luka-luka yang ada di dalam kehidupan setiap kita lepaskan hari ini. Oshikira takarala moshikira laba.
Jesus. Haleluya. Oh, sikira takara sikira lamase. Haleluya Jesus. Haleluya. Hamba-Mu merindukan di tempat ini mengalami terobosan. Hamba-Mu merindukan setiap jemaat di tempat ini mengalami pemulihan dengan Engkau ya Bapa. Jemaat-Mu di tempat ini mengalami pemulihan antara suami dan istri dan anak-anak. Mengalami pemulihan dengan menantu dan cucu mereka. Hamba-Mu merindukan tahun 2025 mengalami terobosan dari hari demi hari. Sehingga setiap kami menjadi Injil-Mu yang berjalan. Setiap kami menjadi terang-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami terus terhubung dengan Engkau. Dengan kekuatan diri kami tidak mampu. Tapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hidup kami. Dan langkah-langkah kami ada bersama-Mu. Dan firman yang kami baca, kami dengar, semakin menumbuhkan iman percaya kami. Dan kami memiliki iman ketaatan dan kami terus terhubung dengan Engkau. Oh haleluya Jesus. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ini yang menjadi kerinduan hamba-Mu Bapa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Untuk setiap kami Bapa, setiap kami terhubung dengan Engkau. Dan firman-Mu itulah dasar hidup kami. Sehingga hidup kami terus berkenan dan menjadi pembelai-Mu yang layak bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Berhubung denganmu, selalu berdekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus mempertajam setiap jemaat. Firman-Mu tumbuh atas setiap kami hari demi hari. Kami kembalikan kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.